Ini adalah IM yang konon katanya cantik. Kenalin, KOA Gimlet. Penasaran? Langsung aja kita bahas. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue bakal nge-review brand dari KOA lagi atau Queen of Audio lagi. Yang dimana yang seperti gue sudah bilang di video sebelumnya, kalau dia ini adalah sub brand dari Kinera yang sudah gue jelaskan sebelumnya ya. Lo bisa lihat video gue sebelumnya mengenai Vesper 2. Dan kali ini gue mendapat kesempatan dari Om Sebastian Sonic Niti, dimana gue dapat icipan lagi barang dari KOA Gimlet. Ya, thank you banget Om untuk Om Sebastian dari Sonic Niti yang sudah kasih gua icip barang ini untuk gua review. Tanpa basa-basi, mendingan kita langsung aja ngebahas beberapa aspek yang bakal gua bahas di video ini. Yaitu adalah aspek packaging, aspek design and build quality, aspek fitting, aspek sound quality, dan terakhir adalah price. So, langsung aja kita bakal membahas untuk mengenai packaging si Gimlet ini. Let's go! Oke guys, untuk packaging di sini gue itu bakal langsung disambut dengan tulisan namanya Gimlet berwarna emas seperti ini, yang besar ya, lu bisa lihat tulisannya Gimlet, dan di atasnya ini ada tulisan KOA, dan di bawah tulisan Gimletnya ini ada tulisan 10 mm LCP Diaphragm Dynamic Driver. Ya, dimana dia hanya menggunakan namanya single dynamic driver. Dan ya, seperti yang bisa tahu kalau si KOA ini tuh untuk bagian dia punya packaging boxnya itu kayak giok ya guys ya. Dan untuk bagian boxnya ini gua cukup oke, dan seperti biasa untuk bagian atas bawahnya ini ada tulisan Audio Passionate Test and Ultimate Life lah. Bagian kanan kiri nggak ada apa-apa, dan bagian belakang ini gue diinfokan mengenai spesifikasi dan FR dari si Gimlet ini. Untuk Gimlet ini seperti yang gue sudah jelaskan, dia memakai namanya single dynamic driver. Untuk impedansinya dia hanya 32 ohm dan sensitivity-nya 108 decibel. Yang dimana kalau spek yang kayak gini, itu tuh sebenarnya nggak usah butuh amplifier yang butuh power yang besar sih bro. Ya, dia kalau untuk HP yang powernya loyo mungkin volumenya rada agak gedean lah ya. Tapi kalau untuk dengan sensitivity dan untuk impedansi yang segini, itu nggak perlu namanya amplifier sebenarnya. Hanya HP saja, tapi mungkin butuh volume yang agak besar. Nah, seperti itu ya. Dan langsung aja kita melihat bagian isian dari si Gimletnya ini. Dan ini ya, kalau lo bisa lihat di sini tuh packagingnya sama kayak si Vesper 2, dia ngasih detail jelas seperti itu. Boxnya juga sama ya, cuman bedanya tulisan Gimlet doang dan warnanya ini yang gue suka. Dan di sini kita disambut sama kayak kartu kayak yang si Vesper 2. Di sini tuh kita disambut oleh namanya detail, frekuensi respons, spesifikasi, dan packagingnya ada apa aja. Sama ya, sama persis sama kayak si Vesper 2 ini. Ya, dan seperti itu saja. Dan di dalamnya kita langsung disambut oleh namanya case-nya yang ada tulisan KOA-nya. Nah, seperti ini. Tapi KOA yang gue dapat di sini case-nya sudah rada pudar. Mungkin lo bisa lihat di sini udah masih kelihatan lah ya KOA-nya. Dan seperti itu saja untuk bagian packaging. Lo bisa lihat untuk bagian packaging luarnya lah ya, dan dalamnya seperti ini. Dan di dalamnya lagi di sini tuh bakal langsung disambut oleh IM-nya dan juga kabelnya yang benar-benar menarik perhatian gua sekali sih, sumpah ini. Lo bisa lihat lah ya. Gila. Ini bakal gue bahas di design and build quality nanti ya. Lo bisa lihat tuh kece banget sumpah. Dan oke. Kita taruh di sini terlebih dahulu untuk IM-nya, dan tentunya kita di sini juga bakal dapat namanya dua jenis ear tips. Pertama yang white, dan yang kedua adalah yang standar punya ya bro ya. Nah, ini mungkin kalian penasaran nih. Bedanya itu yang standar dengan yang white itu seperti apa? Bakal gua kasih tahu saja sih bro ya, daripada lu penasaran sih. Jadi untuk yang white itu dia warnanya rada-rada kebiru-biruan gitu ya, dan sedangkan kalau yang standar itu warnanya dia rada putih gitu. Nah nih. Oke, nah ini lo bisa lihat sih bro. Fokus. Nah ini untuk yang putih ini yang standar, sedangkan yang ini itu yang white ya bro ya, lo bisa lihat tuh. Ya kalau di sini sih nggak terkelihatan, nah, tapi di sini tuh lebih besar sih bro ya tuh. Untuk bagian lubangnya di yang warna biru ini rada lebih besar ketimbang yang warna yang putih ini. Seperti itu, dan bakal gue masukin lagi seperti ini untuk bagian dalamannya.
Oke, seperti ini. Oke, dan kita bakal masukin lagi. Oke, ini sama aja kayak si Vesper 2, jadinya nggak bikin gua terlalu wow banget. Dan ya untuk bagian packaging dia hanya box, tulisan Gimlet, case, IM-nya beserta kabelnya dan juga ear tips-nya yang ada 2 jenis. Untuk bagian packaging di sini bisa gue kasih skor nilai ya standar aja karena gua udah nggak terlalu impress banget. Ya nggak sama aja sih kayak Vesper 2, gue kira beda ya, ternyata sama bro, sama si Vesper 2. Untuk packaging bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut aja kita mengenai build quality and design, let's go. Oke, lanjut kita bakal membahas mengenai build quality and design dari si KOA Gimletnya ini. Sebelumnya gue mau nginfoin ke kalian kalau di sini gue mendapat yang warna putih, dimana untuk si KOA Gimletnya ini tuh ada 2 warna, seingat gue ada yang warna hijau dan juga yang warna putih ya. Dan ya di sini gue mendapat yang warna putih seperti ini. Dan untuk bahan housingnya ini gue cukup sangat impress sekali, dimana dia di sini tuh menggunakan bahan seramik atau keramik gitu ya bro ya, dimana benar-benar kece banget sumpah. Gua suka banget sama dia punya fokus ya, masih gue suka banget sama dia punya namanya housing karena benar-benar padat, berisi dan juga anti sidik jari klub ya bro ya, bener-bener kayak nggak ada ninggalin sidik jari gua di sini, dia nggak kotor. Tapi di bagian atasnya ini dia memakai kayak sejenis gold plated gitu, yang dimana untuk tulisannya ini tentunya bakal ngejeplak sidik jari sih bro. Nanti bakal gue kasih lihat detailnya lah ya. Dan ya untuk bagian dia punya IM di sini dia memakai konektor 0,78 mm dual pin, kayak seperti ini. Dan untuk finishingnya di sini gue cukup kagum, benar-benar rapi dan juga cukup oke untuk bagian housingnya. Dan tapi sayangnya adalah di bagian dia punya nozzle deh bro ya, dimana nozzle-nya ini dia itu memakai bahan brass ya bro ya. Dan oke, ini kayak keterangan banget ya, ini bakal gue coba redupin sedikit sebentar. Oke, tapi kayaknya ini emang cerah sih bro di bagian sininya lah ya. Oke, dan ya ini dia memakai bahan keramik dan lo bisa lihat dia di sininya itu nozzle-nya memakai namanya bahan brass bro. Jadinya ya hati-hati kalau misalkan ke oksidasi saja. Dan oke, ini di sini kita bakal taruh lagi dan lanjut kita merembet agak ke bawah, dimana di bawahnya ini ada dual pin ya yang berwarna aksen gold dan juga kabelnya yang berwarna silver. Kesannya benar-benar cakep banget, gue suka banget ini pakai kayak silver plated gitu seingat gue. Dan ini benar-benar kesan cakep banget, warna silver plated seperti ini dipadukan dengan namanya bahan keramik warna putih si KOA-nya tuh kayak perpaduan warnanya tuh cakep banget, masuk banget ya, apalagi tambahkan aksen gold seperti ini kayak bener-bener mewah. Dan untuk bagian splitternya di sini juga dia warna emas seperti ini, warna gold plated, dan juga di sini ada nama splitter juga manik-manik ya seperti ini. Dan kita merembet ke bawah ada jack dengan tulisan KOA yang dilapisi oleh warna gold ya. Dan tentunya di sini gue memakai atau dapat yang 3,5 mm. Seperti itu, tidak ada mic. Dan juga untuk bagian desain, untuk desainnya sebenarnya sih ini IM tuh universal ya bro ya, dia universal. Dan yang paling gua cukup impress adalah di bobotnya ya. Ini berasa loh bro, bobotnya ini berasa banget dibandingkan dengan IM-IM yang sejenisnya atau memakai IM yang kayak 3D printed resin. Ini tuh bahannya kayak bener mantep banget sumpah. Tapi yang gue suka ini tuh kayak bener-bener padat banget dan memberikan keindahan atau cantik sekali kalau menurut gue pribadi ya. Ya, seperti itu saja. Apalagi ya yang bakal kita bahas. Untuk bagian DC punya desain ya, ini universal IM dan juga dia nggak ada kayak jendolan macem-macem yang bikin kuping sakit. Jadinya kayak melengkung gitu. Jadi bagian dia punya lekungan ini juga nggak tajam. Ya, ini kalau lo bisa lihat di sini ya. Nah, oke. Oke, nah, ini punya lekungan itu nggak tajam ya bro ya, jadinya seperti ini saja, nggak tajam, jadinya aman-aman aja buat kuping kalian yang memang kada sensitif. Dan untuk bagian housing, untuk bagian namanya desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 karena benar-benar cakep banget dan pas dipegang feelnya itu benar-benar mantap banget ya bro ya. Dan lanjut aja kita ke bagian fitting, let's go.
Untuk bagian fitting di sini gue bakal kasih lihat dulu untuk gue punya kuping seperti apa juga ya bro ya. Kuping gue ya seperti ini saja. Standar ukuran medium dengan bentukan lekukannya itu seperti ini. Dan saat gue pakai namanya si gimletnya ini ya. Nah, pas saat gue pakai gimletnya ini tuh bener-bener sealnya itu langsung masuk ya bro ya. Nggak usah lo puter-puter atau lo pepain, ini sealnya langsung masuk juga. Dan yang paling gue suka di sini dia itu nggak bikin kuping gua rada sakit ya bro ya. Jadi kayak nyaman-nyaman aja karena ukurannya ini rada lumayannya nggak terlalu besar, kecil gitu. Jadinya pas dimasukin ke kuping itu nggak bikin gua sakit. Tapi yang paling gua notice adalah di bagian beratnya. Jadi pas gua pakai memang kan gua ada rada bobot ya pas gua angkat ya. Jadi yang pas gua pakai ini di kuping gua ya ada sedikit beban sedikit lah ya. Tapi ya masih is okay lah. Dan untuk fitting ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut aja kita berbicara mengenai sound quality. Let's go. Sebelum kita bakal membahas mengenai sound quality, di sini gue bakal menginformasikan kalau di sini gue memakai namanya LG V60 gue untuk source-nya untuk gue dengerin si Gimlet ini ya bro ya. Dan tentunya di sini gue bakal dengerin mengenai 5 genre lagu, yaitu adalah pop, EDM, metal, dangdut, dan vokalan. Dan info aja untuk ear tipsnya ini tuh gua yang wide dan ukuran yang M ya bro ya. Dan ya sebelum ke pembahasan lebih dalam, gua bakal menginformasikan mengenai tonal. Tonal dari si Gimlet ini itu adalah tipikal yang warm ya bro ya. Dia tipe warm bukan tipe chord atau bright gitu. Dia tipe yang warm. Dan yang bakal gue bahas pertama adalah mengenai sisi low-nya. Untuk low dari si Gimlet ini, menurut gue pribadi tuh dia punchy, boomy, rada deep, tapi sub bassnya yang diberikan itu tuh kayak kurang dalam ya bro ya, kayak kurang ada ekor atau panjangnya gitu. Jadinya menurut gue pribadi sisi low-nya ini menurut gue ya masih main kayak ya nggak terlalu low yang bassnya panjang gitu, main kayak aman aja. Dan saat gue dengerin kayak lagu EDM atau low ya atau bass yang cepat temponya, ini tuh gue juga suka ya, low yang diberikan tuh nggak butak dan nggak hancur. Jadinya speednya ini tetap ke arah gitu bro. Speed low-nya ini tuh kayak bener-bener dapet, walaupun memang dia ya ada batasannya lah ya. Kalau misalnya kayak instrumentalnya banyak, sisi low-nya segala macam dia bakal jadi berantakan. Tapi kalau lo dengerin low yang EDM gitu yang cepet tutut kayak lagunya Alan Walker kayak aneh. Nah itu tuh kayak dia tempo low-nya itu dapet ya bro ya, seperti itu. Dan untuk low ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut kita ke sisi mid, oke? Mid di sini tipikal midnya itu yang gue notice dia itu sweet dan tebal, ya bener tebal ya bro ya. Female vokal bakal terasa sweet dan juga tebal kayak macam Adele. Kalau lo tahu Adele tuh dia cewek tapi vokalnya itu female-nya itu rada deep ya bro ya. Dan ya bener-bener shadow atau enak banget ya mas sumpah kalau lo kayak dengerin lo suka sama vokal female yang seperti itu. Tapi kalau lo dengerin vokal female yang las atau yang tipis atau yang kayak vokal female yang kayak gimana ya, kayak cewek-cewek Cina gitu, cewek Cina. Ini rasis gak sih? Kayak enggak lah ya, udah lah kayak seperti itulah ya contohnya lah ya. Dan ya itu menurut gua rada kurangnya ya, karena bakal jadinya jadi kayak ngedip lah atau rada sedikit dalam gitu, intim lah. Tapi untuk sisi vokal male atau vokal cowok menurut gua juga cocok banget, dapat banget. Karena dia itu jadinya nggak kayak apa sih, kayak nggak apa sih, sisi suara cowoknya itu kayak berjakun lah intinya lah, kayak emang kayak suara cowok pada umumnya lah ya. Dan untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Yang paling gue suka dari mid ini itu sebenarnya adalah dia itu aman dari Sibilance dan juga shouty. Jadi pas gue dengerin atau testing si Gimlet ini tuh gue nggak ngerasain namanya shouty atau Sibilance ya. Mungkin gue kurang kencang atau kurang apa, tapi harusnya gue aman-aman aja sih bro. Oke, seperti itu. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai sisi high dari si Gimletnya ini. Untuk high dari si Gimlet ini menurut gue pribadi sangat kurang. Timbre high di instrumental beberapa musik itu kesannya sangat kurang banget. Untuk emosional juga ya kurang dapat, walaupun memang dia high-nya ini rada sedikit tebel ya bro ya. Tapi kesannya itu ya high-nya ini tuh tidak memberikan istimewa sekali di sisi high-nya ini. Jadi kesannya kayak ya ada aja sih bro. Dan untuk high-nya ini bisa gue kasih skor nilai ya 5 dari 10. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai teknikal atau teknis dari si Gimletnya ini.
Teknikal dari singlet ini menurut gue pribadi itu adalah sisi stagingnya agak legai bro ya, agak airy. Untuk layering instrumental ya cukup-cukup aja, tidak terlalu istimewa tapi tidak terlalu buruk juga. Walaupun ya standar lah intinya lah ya. Nah 3D imagingnya yang gue dengar itu tidak terlalu berasa banget ya kan, dan juga yang gue paling suka sebenarnya dari si teknikalnya ini adalah di bagian speed low-nya itu yang tadi gue bilang. Gue sangat suka mengenai speed dari low-nya si Gimletnya ini karena benar-benar dapat banget temponya. Walaupun di saat dia menggabungkan beberapa instrumental lagu yang berbarengan secara bersamaan itu jadinya nggak kurang oke lah ya. Tapi is oke lah kalau menurut gue. Gencana yo. Untuk teknikal bisa gue kasih skor nilai 6 dari 10. Dan lanjut mengenai harga dari si Gimlet ini ya kan, ini. Harga dari Gimlet ini tuh dihargai dengan harga Rp1.050.000 saja. So, apakah Gimlet ini layak? Iya, kalau misalkan lo cari IM dengan build quality yang oke, banget banget sumpah, ini build quality-nya mantep ya, dan juga tonalnya warm, menurut gue ya is oke aja. Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan thanks sekali lagi untuk Om Sebastian dari Soundonity yang sudah memberikan gua icipan mengenai si KOA Gimlet ini. So, bagi kalian jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, and see you next time. Bye bye.